Ikhwani fidin arsyadakumullah, mari pada kesempatan sore malam hari ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua kalinya salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fillah arsalakumullah. Kemudian melalui majelis taklim ini kami mengajak, mari kita jadikan majelis yang kita hadiri, majelis yang kita datangin sebagai satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana dengan hadirnya kita di tempat ini, semakin lebih maksimal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwani fiddin arsadakumullah, di dalam rangka kita beribadah kepada Allah itu setidaknya perlu ada dua perkara yang perlu senantiasa melekat dalam diri kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, dinyatakan di sana ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, yang artinya ittaqillaha, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, wa khaliqin nas, dan pergaulilah, bangunlah pergaulan kamu dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ikhwani fiddin arsadakumullah, maka pada kesempatan sore hari ini kita akan menyampaikan pesan-pesan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Fawaid, kaitannya tentang fadilah, pentingnya kita bertakwa dan berakhlak yang baik. Saya ulangi, pentingnya kita bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Artinya ikhwani fiddin arsadakumullah, karena kita ingatkan hari ini, ya kita ingatkan bahwa hari ini di tengah-tengah lingkungan kita muncul satu bentuk perkembangan. Satu sisi adalah perkembangan semangat untuk menuntut agama itu yang bagus, tapi di sisi yang lain adalah lahirnya juga orang-orang yang tidak berakhlak. Artinya satu sisi dia lahir orang-orang yang bertakwa tapi tidak berakhlak. Ini tidak bagus. Ya, harapannya adalah bagaimana muncul orang-orang yang bertakwa tapi memiliki akhlak yang bagus, ataupun kadang-kadang juga muncul kelompok-kelompok yang mereka memiliki adab-adab yang bagus tapi tidak bertakwa. Ini juga bahaya. Ya, jadi kita harus bisa menyatukan ya. Jadi fenomena yang muncul hari ini adalah tadi muncul kelompok orang-orang yang ingin melaksanakan syariat Allah tetapi mereka tidak berakhlak, atau sebaliknya kelompok orang-orang yang mereka itu mengedepankan tata krama tapi tidak bertakwa. Ini bahaya. Ya, bahaya. Makanya Imam Malik di dalam satu bentuk pernyataannya beliau mengingatkan kepada kita, jadi akhlak ini lebih bersifat kepada pembinaan hati, ya. Kemudian takwa lebih bersifat kepada syariat. Makanya beliau mengingatkan kepada kita di dalam satu bentuk pesannya, Imam Malik mengingatkan kepada kita man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqat tafajjaro. Ya, man tafaqqaha, barang siapa yang dia itu adalah faqih, paham syariat, tetapi mereka itu tasawwafa, tidak tekun beribadah,
tidak menjunjung tata krama, maka nanti akan lahir orang-orang yang tafajjaro, orang-orang yang suka merubah aturan-aturan Allah. Atau sebaliknya, mantasawwafa, tapi barang siapa ya orang-orang yang suka mensucikan diri, mengedepankan tata krama, sopan santun, tetapi mereka tidak memiliki pemahaman syariat yang baik, maka nanti akan muncul kelompok orang-orang zindik, tekun beribadah tapi tidak tahu syariat, maka akan muncul kelompok zindik. Maka beliau mengingatkan waman jama'ahuma faqad tahaqqaqa. Tapi barang siapa yang bisa mengumpulkan dua perkara ini, paham syariat, memiliki akhlak yang bagus, maka sungguh ya dia telah bahasanya mukminun muwahhidun. Dia akan menjadi seorang mukmin yang bertauhid. Ikhwani fillah arsadakumullah, mari kembali kepada pernyataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid. Jadi beliau mengingatkan kepada kita pentingnya mengumpulkan dalam diri kita dua perkara, takwa dan husnul khuluq. Takwa dan akhlak yang baik. Artinya ikhwani fiddin arsadakumullah, artinya ketika kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa, ketika kita ini berusaha senantiasa melaksanakan syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah, maka dari takwa inilah kita bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dengan takwa inilah kita bisa meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ketika kita ini dicintai, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan banyak memberikan kepada kita kemuliaan-kemuliaan. Jadi beliau mengingatkan ya, bahwa dengan takwa kita bisa meraih cintanya Allah. Kalau kita ini dicintai oleh Allah, bahasane itu sak nggon-nggon kita ini kajen, di mana saja kita ini dihormati. Maka ikhwani fiddin arsadakumullah, maka di antara fadilah ketika kita ini dicintai oleh Allah, maka seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi akan mencintai orang itu. Saya ulangi Pak. Jadi ketika kita ini dicintai oleh Allah, maka seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi akan mencintai dia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, dinyatakan di sana an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha idza ahabba abdan da'a Jibril, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bila telah mencintai seorang hamba, da'a Jibril, maka Allah memanggil Jibril. Lalu Allah berfirman, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibu. Masya Allah. Jibril, saya hari ini telah mencintai si fulan itu, maka cintailah dia. Coba Pak ya. Jadi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah panggil Jibril dan Allah perintahkan dia untuk mencintai orang itu. Qala fayuhibbu Jibril, maka setelah itu Jibril mencintai orang itu. Qala, kemudian setelah itu Jibril mengatakan tsumma yunadi fi ahli sama. Kemudian setelah itu Jibril ya menyeru kepada penduduk yang ada di langit seraya mengatakan innallaha yuhibbu fulan. Penduduk langit, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini mencintai si fulan. Nah, begitu ya. Qala fayuhibbuhu, maka seluruh penduduk langit akan mencintai dia. Summa yuda'u lahul qabulu fil ar,
kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian diletakkan baginya cinta dan kasih sayangnya di bumi, ya. Dan setelah seluruh penduduk langit itu mencintai si fulan, kemudian kecintaannya itu juga diletakkan kepada seluruh penduduk langit di bumi. Artinya apa? Ketika seluruh penduduk langit itu cinta kepada seseorang, maka seluruh penduduk bumi pun diperintahkan untuk mencintainya. Contohnya siapa? Contohnya yang paling gampang adalah kita ingatkan, ya, ada salah seorang namanya Hadromi. Hadromi itu orang yang hidup pada zaman Rasul Islam tapi tidak sempat ketemu Rasul, itu namanya Hadromi. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni ini kalau kita katakan tadi, ya, orang yang hidup sezaman dengan Nabi, tapi dia tidak sempat ketemu. Bukan berarti beliau nggak ingin ketemu, ya. Karena beliau itu orangnya miskin, orangnya itu masya Allah melarat, saking melaratnya sampai dia itu berdoa minta maaf, ya Allah, ya, ampunilah saya kalau seumur-umur saya nggak bisa sedekah. Karena apa? Melarati aku ya Allah. Begitu ya. Melarat betul, tinggalnya di lereng gunung. Ya. Lah suatu saat, ya, karena kecintaan dia kepada Rasulullah, maka suatu saat dia ingin berjumpa dengan Rasul. Karena dia pada saat itu memelihara orang tua ibu, maka kemudian apa? Ia siapkan perbekalan dalam waktu di mana dia meninggalkan ibunya. Tapi sebelum berangkat ibunya pesan, "Hei Uwais, pokoknya kalau kamu nanti sudah sampai di Madinah, ketemu dan kamu pulang." Gitu, Pak. Ini namanya Uwais Al-Qarni. Maka akhirnya Uwais Al-Qarni itu melakukan perjalanan menuju Madinah. Ya, jadi perjalanannya hampir 2 bulan, 3 bulan. Perjalanan atas takdir Allah, ketika sampai di Madinah, ia bertamu, ternyata yang menerima istrinya. Dia mengatakan, ya, dia tanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa ini?" "Saya Uwais Al-Qarni." "Ada perlu apa?" "Saya ingin ketemu Rasulullah." Maka istrinya mengatakan, "Ini Rasulullah sedang mengadakan peperangan." Mengadakan peperangan. "Oh begitu ya, silahkan tunggu." Begitu kata istrinya. Maka Uwais Al-Qarni mengatakan, "Enggak, karena pesan ibu saya, pokoknya kalau saya sudah sampai di Madinah, ketemu Rasul atau enggak ketemu Rasul, saya suruh pulang." Maka karena saya sudah sampai di Madinah dan saya tidak bisa bertemu Rasul, ya, hanya saya tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah dari Uwais Al-Qarni. Maka Bapak Ibu, Bapak Ikhwan Fillah Arsenal, maka setelah itu Uwais Al-Qarni kemudian pulang. Padahal dia melakukan perjalanan 3 bulan bolak-balik. Jadi satu perjalanan 1,5 bulan, balik lagi jalan kaki karena miskin. Ya. Kemudian setelah beliau pulang sampai rumah, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah. Kemudian dikabari istrinya, "Ya Rasulullah, ini tadi ada tamu seorang pemuda ingin berjumpa dengan Anda. Kemudian kami sampaikan bahwa Paduka ini sedang mengadakan peperangan." Nah terus mana orangnya? Ini tadi dia tidak bisa tinggal di sini lama karena dia memelihara orang tua atau ibu, dan ibunya pesan pokoknya kalau sudah sampai di Madinah ketemu Rasul atau tidak ketemu Rasul supaya segera pulang. Nah terus dia hanya titip salam kepada Anda dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ikhwan fillah arsadakumullah, maka setelah mendengar ini Rasul tahu betul, karena Rasul dikatakan di sana itu adalah Nabi. Makanya apa? Karena dia tidak ketemu Uwais Al-Qarni, maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam majelisnya ketemu dengan Umar. Hei Umar, kalau kamu nanti ketemu pemuda ini, namanya Uwais Al-Qarni, yang di punggungnya itu ada toh niku napa? Toh niku napa niku? Toh, itu ada toh. Maka mintalah doa dia. Karena apa? Dia itu orang yang tidak terkenal di bumi, tapi dikenal di langit. Masya Allah, Pak. Ya, jadi begitu. Ya, jadi Masya Allah. Jadi kalau dia itu sudah dikenal dengan seperti itu. Ya. Ini ikhwanifidin arsadakumullah. Tadi dikatakan tadi, jadi kalau orang itu dikenal di langit, dicintai di langit, maka seluruh penduduk langit diperintahkan untuk cinta kepada orang itu. Tapi sebaliknya, wa innallaha idza abghadha 'abdan da'a Jibril. Tapi sebaliknya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala geting kepada seorang hamba, betul ya. Kalau orang itu, kalau Allah itu sudah geting apa, Pak? Benci kepada seorang hamba, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril, "Hei Jibril, ini abghadu fulanan fa abghadhu." Hei Jibril, saya geting kepada si fulan itu, maka getingilah dia. Gitu. Maka setelah itu Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit dengan mengatakan, "Wahai penduduk langit, hari ini Allah Subhanahu wa taala ya membenci si fulan, maka bencilah dia." Maka apa? Maka kebenciannya seluruh penduduk langit itu sampai kepada seluruh penduduk bumi, dan seluruh penduduk bumi itu akan membenci si fulan itu. Ya. Ini kejadian, Pak, kejadian. Jadi kejadian ada salah seorang sahabat dalam satu peristiwa itu dia dituduh nyerobot batas tanah. Ini ada seorang sahabat itu dituduh nyerobot batas tanah. Ya, bahasanya itu sahabat itu nek entek-entekan. Maka setelah itu sahabat itu langsung dia berdoa, "Ya Allah, kalau saya betul-betul menyerobot tanah, mengambil tanah dengan cara yang tidak benar, maka butakanlah mata saya dan cemplungkanlah saya ke dalam sumur. Kalau tidak, tolong yang memfitnah saya butakanlah dia dan jeburkanlah dia ke sumur." Begitu, Pak. Akhirnya betul kenyataan ini, karena ini sahabat ini orang-orang yang betul-betul dicintai oleh Allah. Maka ketika dia bilang begitu, maka orang yang menuduh tadi tiba-tiba dia itu buta. Buta kan. Kemudian ya yang namanya buta, kemudian ketika dia berjalan ya atas takdir itu kemudian apa? Ya, bahasan itu nunjang dan akhirnya masuk ke sumur mati. Iya. Jadi kalau Allah itu sudah membenci seorang itu, Masya Allah, bahasanya itu adalah Allah tidak peduli di mana dia nanti akan mati. Nah begitu, nggih. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika seseorang itu dicintai oleh Allah, doanya mustajab. Saya ulang, jadi ketika seorang itu dicintai oleh Allah, maka takwa tadi itu melahirkan kecintaan Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, maka doanya mustajab. Tapi saya ingatkan Bapak-bapak bahwa untuk bisa meraih orang yang dicintai oleh Allah, itu syaratnya kemarin saya sampaikan bahwa dia yang wajib itu sudah bisa dikerjakan betul-betul. Yang wajib itu diperhatikan betul, kemudian dia sudah tataran melaksanakan yang sunnah. Karena melaksanakan sunnah itu syarat untuk meraih cinta Allah. Maka
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dinyatakan di sana innallaha qala fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintai ia fulan, mencintai seseorang, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Maksudnya apa? Pendengarannya itu dibimbing oleh Allah, tidak sembarangan mendengarkan perkataan ataupun suara-suara. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan Allah akan menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Artinya Allah membimbing penglihatan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yadahu allati yabtishu biha, dan Allah akan menjadi tangan yang ia gunakan untuk meraba. Artinya Allah akan membimbing tangannya hingga tangannya tidak menyentuh barang-barang yang haram. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan Allah akan menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Maksudnya Allah akan membimbing kakinya hingga dia tidak berjalan ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat ataupun haram. Maka ikhwani fiddin arsadakumullah, maka kalau orang itu dicintai oleh Allah, apa? Wa in sa'allani la'utiyannahu, kalau dia minta pasti aku beri. Jadi kalau orang dicintai ya, jadi kalau orang dari cinta itu masya Allah Pak, minta langsung diberi. Wala inista'adani la'u'idannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku, maka akan aku lindungi dia. Sekali lagi ikhwani fiddin arsadakumullah, ini dikisahkan di sana adalah kisah pembantunya Rasulullah, ya, cerita Rasulullah. Suatu saat ketika beliau itu naik kapal, atas takdir Allah itu ternyata kapalnya itu pecah, sehingga dia itu terdampar, ya, terdampar, dan dia tidak tahu saya ini berada di mana, dan dia tidak tahu arah tujuan saya itu kemana, itu nggak tahu. Hingga apa? Karena dia itu orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim dia seekor harimau, Pak. Jadi dikirim. Ya. Ngirim apa? Menuntun dia. Ya, jadi sampai di sana itu, sehingga ketika apa? Ketika orang ini sudah hampir sampai tujuannya, bahasanya itu wis teko perempatan, itu kemudian harimau tadi pergi. Ya, jadi Allah kirim harimau untuk menuntun dia. Begitu ya. Jadi kalau ya, jadi namanya kalau Allah itu sudah mencintai seorang hamba, masya Allah, ya, doanya mustajab. Ya, Allah kirim pertolongan kepada dia. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini fadilah ketika seseorang itu dicintai oleh Allah karena takwa, itu adalah pasti orang itu difahamkan agamanya. Jadi sekali lagi, ya, tidak ada orang yang ngaku dicintai oleh Allah tapi kok dia itu nggak paham agama, atau bahasanya ngaku dicintai oleh Allah kok nggak seneng ngaji. Ya, karena apa? Kita ingatkan di sini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa wa inna Allah azza wa jalla yu'ti dunya may yuhibbu wa ma la yuhib, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi dunia kepada orang-orang yang suka nggak suka diberi. Kalau masalah dunia itu gelem ra gelem di jatah, njaluk ra njaluk di wenehi. Itu kalau masalah dunia, ya, itu begitu. Selanjutnya wala yu'tidin, tapi Allah tidak akan memberikan pemahaman agama ini illa liman ahabba,
kecuali kepada siapa saja yang dicintai. Ya. Maka faman a'tahu lahudin faqad akib, barang siapa yang Allah berikan kepada dia pemahaman agama, pasti orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita ini insya Allah, walaupun kita ini jauh tempat tinggal kita, tapi apa, karena kita ini dicintai oleh Allah, maka Allah gerakkan kita untuk datang ke tempat ini. Ini karena apa? Allah mencintai kita insya Allah. Nah ini ikhwani fiddin arsadakumullah, takwa. Jadi Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengingatkan kepada kita bahwa dengan takwa kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengingatkan kepada kita yang kedua, pentingnya husnul khuluq, akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik inilah kita juga diajeni menungso. Kita ingatkan ya. Jadi dengan akhlak yang baik itu kita diajeni menungso. Karena apa? Hari ini maaf banyak wong-wong pinter ning ra duwe akhlak. Betul ya, ra duwe tata krama. Banyak orang-orang pinter. Ya. Makanya apa? Ya, makanya kalau orang-orang tua kita dulu, orang-orang tua kita itu prinsipe pokoke nggih kowe dadi wong sing duwe tata krama. Kalau awakmu kuwi ya duwe tata krama, duwe sopan santun sing apik, insyaallah sak nggon-nggon awakmu ki mulya. Makanya Masya Allah zaman dhisik niku pendidikan ra dhuwur gitu Pak, tapi memiliki akhlak yang baik, kajen insya Allah. Beda hari ini, kalau hari ini Masya Allah anak-anak kita pendidikannya tinggi yang ternyata nggak punya tata krama, kurang tata kramanya, kurang. Iya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ya, tata krama itu lebih kita dahulukan daripada pengetahuan. Tapi sebaliknya hari ini terbalik Pak. Hari ini pengetahuannya didahulukan, tata kramanya nomor 2. Akhirnya repot Pak, dua anak-anak itu pinter-pinter lah, dua toto. Akhirnya piye? Banyak uang tua sing setruk. Betul tak Pak? Iya, wong anak dikongkon malah ya, semaur itu wong tua mesti susah. Kalau kita zaman dulu itu bahasanya itu panea wong tua jenenge ngomong. Itu rasopan, anak kok wani jawab. Tapi kalau hari ini Masya Allah anak-anak kita itu dikandani malah lah ini ya. Ya, jadi ya makanya apa? Ya, makanya kita katakan di sana bahwa ya, bahwa rusaknya sebuah negara, rusaknya sebuah bangsa itu ketika bangsa itu, masyarakat bangsa itu tidak punya akhlak. Dikatakan di sana ya, apa namanya? Innama dikatakan di sana bahwa sesungguhnya keberadaan sebuah bangsa itu karena akhlaknya. Kalau bangsa itu tidak punya akhlak dahabu, maka bangsa itu sudah hilang, dianggap tidak ada. Makanya ikhwani fiddin arsadakumullah, maka karena pentingnya akhlak disinilah, maka diantara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperbaiki akhlak. Makanya Masya Allah dinyatakan di sana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya ya, aku diutus tidak lain kecuali untuk memperbaiki akhlak. Makanya ikhwani fiddin arsadakumullah, maka orang yang berakhlak itu sebaik-baik manusia. Orang yang berakhlak itu sebaik-baik manusia. Nah, ini penting ini. Kemudian yang kedua, orang yang berakhlak adalah orang yang paling dicintai oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang itu tahu tata krama, masya Allah, ya. Makanya tadi kita ingatkan contoh kayak Uwais Al-Qarni, itu masya Allah ya. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, ya, tapi juga masya Allah memiliki akhlak yang baik. Apa? Dibuktikan itu ketika ibunya itu kepingin haji, itu digendong itu. Dari negeri zaman jalan kaki gendong ibunya. Kemudian apa? Ya tawaf itu dengan cara gendong ibunya, gendong. Sampai ketika Ibnu Umar tahu ada seorang anak gendong ibunya, itu kemudian ada seseorang itu bilang kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, masya Allah, ya si fulan itu telah mampu membalas jasa-jasa ibunya. Apa itu? Doh kono doh kini melaku munggah kaji gendong ibu. Tapi Ibnu Umar mengatakan, fulan, sesungguhnya ya kebaikan anak itu, kebaikan si fulan itu belum mampu membalas kebaikan orang tua kecuali sebatas sak nguwate ibu ketika dia melahirkan dia. Betul, Pak? Jadi dia, dari Uwais Al-Qarni gendong ibu dari negeri zaman ke Mekah bolak-balik, itu hanya mampu membalas kebaikan ibunya ketika ibunya ngeden lahir ke dia. Begitu nggih. Jadi makanya, jadi ini penting ya, penting jadi penting membangun anak-anak yang berakhlak, yang tahu bahasanya itu adalah birrul walidain. Dikatakan tadi ya, jadi ikhwani fillah arsadakumullah, ini kaitannya tentang akhlak tadi. Ya, jadi yang berakhlak itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, bahwa ya ketika seseorang itu memiliki akhlak yang baik, ini merupakan tanda sempurna imannya. Berarti walaupun orang itu tekun ibadah, tapi kalau nggak punya akhlak, berarti imannya nggak sempurna. Hati-hati loh ya. Jadi penting, akhlak ini penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang artinya ya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Ini ikhwan fillah arsadakumullah mengingatkan kepada kita. Kemudian yang keempat, bahwa akhlak yang baik ini kedudukannya setara dengan orang yang malamnya digunakan tahajud, siangnya digunakan untuk puasa. Jadi dulu nggih. Jadi kalau orang itu akhlaknya bagus itu setara dengan orang-orang yang malamnya tekun beribadah dan siangnya digunakan untuk puasa. Ini penting mengingatkan kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi al-qaimi. Yang artinya sesungguhnya seorang mukmin yang kamu ketahui memiliki akhlak yang bagus mampu mengangkat derajat dia setara derajat orang-orang yang malamnya digunakan untuk tahajud, siangnya digunakan untuk berpuasa. Masya Allah. Jadi ini ikhwan fillah arsadakumullah, kaitannya tentang kedudukan akhlak yang baik. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, kita ingatkan sekali lagi, ini pentingnya kita di satu sisi bagaimana kita ini ya tekun beribadah, tapi di sisi yang lain juga perlu kita barengi dengan akhlak yang baik. Jangan sampai muncul satu bentuk pemahaman wong ki panik tekun ngibadah ra kenal karo tong, ora kenal karo du, harus dihapus. Orang yang tekun beribadah, orang yang seneng ngaji, itu semakin dia itu kenal dengan lingkungan. Ya karena apa? Tujuan kita ngaji supaya kita ini mampu berakhlak
dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu begitu yang perlu kita ingatkan ya. Jadi ini yang harus menjadi satu bentuk falsafah kita. Maka waman jama'ahuma faqad tahaqqaqa. Kalau kita ini bisa menyatukan dua perkara ini, tekun ibadah dan berakhlak baik, maka kita ini menjadi manusia yang bertauhid. Ini harapan kita. Nah ini ikhwani fillah arsadakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menunjukkan kepada kita jalan-jalan keselamatan dan menunjukkan kepada kita akhlak-akhlak yang terbaik, yang dengan itu memudahkan kita masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fillah arsadakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.